Halo semua, Fatur di sini akan menceritakan kisah dari film A Silent Voice atau Koi no Katachi yang merupakan adaptasi film dari serial manga Jepang pada tahun 2016. Bagi yang baru mau mencoba menonton anime, ini sangat direkomendasikan. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Shoya Ishida yang merasa bersalah karena dulu pernah mengejek dan menyiksa teman sekelasnya yang tuli, yaitu Shoko Nishimiya. Sebelum masuk ke ceritanya, like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng agar dapat info-info tentang video-video selanjutnya. Kisah dimulai saat Shoya Ishida masih kecil. Dia adalah anak yang suka bersenang-senang dengan teman-temannya di sekolah. Namun, ketika seorang murid baru bernama Shoko Nishimiya masuk ke kelasnya, hidupnya berubah. Nishimiya adalah siswi tuli yang mengandalkan buku catatan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Namun, dia menjadi sasaran ejekan dan bully dari Ishida dan teman-temannya. Ishida menganggap Nishimiya sebagai sasaran yang mudah untuk dikerjai, dan dia menjadi ketua dari para anak-anak yang mengejek Nishimiya. Dia mencuri buku komunikasi Nishimiya dan membuangnya di kolam dekat sekolah. Dia juga mengambil alat bantu dengar dengan paksa sehingga telinga Nishimiya berdarah. Ishida menganggap bahwa ia sangat lucu dan menyenangkan untuk mengejek Nishimiya. Namun, ketika Nishimiya mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan telinganya berdarah, kebenaran tentang kehilangan 8 alat bantu dengar yang mahal dan terindikasi terbuli dari Nishimiya terungkap. Di sekolah, teman-temannya yang sebelumnya ikut dan melihat pembulian kini menuduh Ishida sebagai pelaku pembuli. Tanpa sadar, Ishida telah menyebabkan kerugian yang cukup besar pada keluarga Nishimiya. Hari itu, saat pulang sekolah, ibunya Ishida yang merupakan seorang hairstylist yang diberitahukan oleh sekolah tentang perbuatan Ishida langsung menemui keluarga Nishimiya dan mengganti kerugian dengan uang yang cukup banyak. "Jadilah anak yang baik mulai sekarang," ujar ibunya Ishida. Ishida yang terpukul dengan apa yang dia lakukan mulai mencoba untuk menjadi lebih baik dan belajar dari kesalahannya. Setelah kejadian tersebut, Nishimiya meninggalkan sekolah. Ishida yang sebelumnya membuli Nishimiya sekarang mengalami bully dari teman-temannya yang sebelumnya ikut membuli Nishimiya. Ketika sedang mengambil bukunya yang dilempar ke kolam, Ishida menemukan buku komunikasi Nishimiya yang memberikan dia pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dia lakukan dulu, dan ini menjadi awal dari perubahan dirinya menjadi seorang yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, Ishida telah menjadi remaja yang merasa kesepian dan masih merasa bersalah atas tindakannya dulu. Dia merasa tidak memiliki harapan dan berencana untuk bunuh diri, serta menjual peralatannya untuk memberikan uang kepada ibunya. Namun, ibunya yang mengetahui rencananya langsung mengancam Ishida dengan membakar semua uang yang sudah dikumpulkan Ishida, agar dia tidak bunuh diri. Ishida yang merasa tidak punya pilihan lain, kemudian meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Kemudian, dia menemukan Nishimiya kembali di tempat pelatihan bahasa isyarat, dan kemudian memutuskan untuk mencoba meminta maaf. Dia mencoba untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya dan mencari cara untuk menjadi teman baik Nishimiya. Setelah bertemu dan berbicara dengan Nishimiya, Ishida menemukan bahwa Nishimiya sebenarnya adalah orang yang baik hati dan pengertian, meskipun dia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ishida berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik. Dia masih dihukum oleh teman-temannya yang lama. Dia menjadi sasaran dari bully yang sama seperti Nishimiya. Kemudian Ishida bertemu dengan Nakagawa. Ishida membantunya ketika sepedanya dipinjam paksa oleh teman-temannya, sehingga Ishida pulang sekolah dengan berjalan. Kemudian Nakagawa mencari dan mengantar sepeda Ishida ke rumahnya. Setelah mengetahui Nishimiya sering memberi makan ikan dengan roti di jembatan, Ishida ingin mencoba untuk membeli roti dan bertemu dengan Nishimiya dan meminta maaf. Namun, dia dihalangi oleh seorang bocah laki-laki yang mengaku sebagai pacar Nishimiya. Meskipun Ishida terkejut dengan hal ini, dia tidak menyerah dan tetap berusaha menemukan cara untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Nakagawa yang kesal melihat Ishida dihalangi oleh bocah, kemudian melakukan pertengkaran di depan kelas bahasa isyarat. Yang menyebabkan seisi kelas melihat pertengkaran tersebut, Ishida merasa tidak enak dan lari dari kelas. Nishimiya mengejar Ishida untuk menanyakan maksud Ishida datang ke kelasnya. Setelah menjelaskan bahwa Ishida ingin berteman dengan Nishimiya,
dan mengembalikan buku komunikasinya yang dia temukan di kolam. Nishimiya tampak senang. Saat di jembatan, Ishida melarang Nishimiya membuka bukunya. Ishida dan Nishimiya berebut buku komunikasi tersebut yang ternyata berisi kata-kata yang mengejek Nishimiya. Buku tersebut kemudian jatuh ke sungai. Ishida dan Nishimiya loncat ke sungai untuk mengambilnya. Namun, saat Ishida meloncat dari jembatan, bocah laki-laki yang mengaku pacar Nishimiya memfoto dan menyebarkan ke internet, yang menyebabkan Ishida dihukum oleh sekolah. Saat dihukum di rumah, Ishida disuruh menjemput keponakannya di taman dan melihat bocah laki-laki tersebut dalam keadaan lusuh di dalam perosotan. Ishida kemudian membawa bocah laki-laki tersebut pulang dan mengaku bahwa dia adalah adik perempuan Nishimiya yang bernama Yuzuru. Setelah kejadian itu, Ishida bertemu dengan Nishimiya untuk meminta nomor teleponnya. Setelah berbagi nomor telepon, Nishimiya meminta Ishida untuk mencari Sahara, satu-satunya teman kelas Nishimiya saat kecil yang tiba-tiba pindah sekolah. Mereka kemudian mencari Sahara di sekolah lain bersama-sama. Setelah bertemu Sahara, Ishida merasa mengganggu mereka berdua, kemudian pulang sendirian dan menemukan teman perempuan yang ikut membuli Nishimiya saat kecil di klub pecinta kucing. Ishida dan Nakagawa kemudian mendatangi tempat pecinta kucing untuk bertemu dengan teman kecil Ishida bernama Ueno. Tetapi Ueno tidak menemui Ishida. Ueno dan Ishida bertemu di jalan saat pulang sekolah. Ishida yang merasa terganggu saat akan bertemu Nishimiya menyuruh Ueno pergi. Namun, Ueno kembali menyusul dan mengganggu Nishimiya dengan melepaskan alat bantu pendengarannya. Ishida yang melihatnya kemudian mengambil dan mengembalikan alat tersebut ke Nishimiya. Ishida kemudian berkumpul dengan beberapa teman lama dan baru di taman bermain. Namun, setelah itu diketahui bahwa Ishida membuli Nishimiya saat kecil, yang membuat pertemanan baru yang dia buat pecah. Setelah kejadian itu, Nishimiya, Ishida, dan Yuzuru membuat kue ulang tahun untuk ibunya Nishimiya dan kemudian Ishida diajak menonton kembang api bersama. Saat menonton kembang api, Nishimiya pamit duluan. Beberapa saat kemudian, Ishida diminta untuk mengembalikan kamera Yuzuru ke rumah. Sesampainya di rumah, Ishida melihat Nishimiya berdiri di balkon dan bersiap untuk melompat. Ishida langsung berlari untuk menangkap Nishimiya, namun Nishimiya yang tertangkap dapat naik kembali, sementara Ishida terjatuh ke dalam air yang ada di lantai dasar. Ishida kemudian ditolong dan selamat dari kejadian tersebut, tetapi kondisinya masih buruk dan perlu dirawat. Ibu dan adiknya Nishimiya meminta maaf pada ibu Ishida, sementara Ueno marah pada Nishimiya dan menjaga Ishida saat tidak sadarkan diri. Nishimiya meminta maaf kepada yang lain agar dapat berteman kembali saat Ishida sadar. Setelah Ishida sadar, mereka berkumpul kembali dan mengunjungi festival bersama-sama. Film ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah bullying dan betapa pentingnya untuk belajar menghormati perbedaan seseorang dan menjadi seorang yang lebih baik. Ishida menyadari bahwa dia juga bertanggung jawab dan mendapat balasan atas tindakannya sebagai pelaku bully. Bagi yang masih penasaran, langsung tonton filmnya. Saya undur diri, terima kasih.